untuk chaos. Kami pergi, tapi saya perintahkan berhenti menanam. Saya pimpinannya LSM Pelita. Ya, kalau memang ini silakan proses secara hukum. Kemarin surat dari PTN 7 sudah sampai ke saya. Kalau tidak hari Senin. Pak Sanwari. Ya. Tarik kau. Enggak, woi, siap ya kamu? Siap ya kamu tanggung jawab? Kamu siap tanggung jawab? Oleh perintah dari pimpinan saya. Kamu Ya, jangan bubarkan asap. salah. Mau kerja kan salah. Sampai suruh malu tahu enggak? Sampai tanya dulu. Nah, gantian ngomongnya. Kenapa sampean kayak anak kecil Minggir. Kenapa? Jangan. Minggir. Jangan tarik-tarik saya. Loh, Jangan. orang mau ngomong apa? Itu orang ngomong Ini maksudnya. biarin dulu. Tentara, ada polisi yang mengawal pemasangan ini. Ya. Jadi ingat, kalau kami pindahkan, jangan misalkan ini hak kami sini. Silahkan pasangkan di foto MTQ. Jadi kalau Bapak netral, kenapa ini dibiarkan? Ini cari keributan namanya. Majukan ke pengadilan, kita buktikan juga. HGU kan bayar, Pak. Jangan bicara HGU, Bapak nggak ngerti. Oke, saya nggak ngerti. Jangan bicara HGU. Di sini atau di tempat lain? Di sini, Pak. Di sini. Berarti di sini yang kita periksa. Ya, tapi nanti saya minta ini artinya supaya di mana letak yang namanya Ya. Rejosari. Ya, itu kita harus turun kita ke sana. sudah memberikan pembuktian juga Ya. kepada majelis. Sengketa lahan di PT PN 7 Rejosari yang terletak di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Lampung Selatan yang diklaim milik keluarga Dullah Ahmad atau Supriyatno almarhum dan dikuasakan pengurusan serta pengolahannya kepada Lembaga Swadaya Masyarakat Pelindung Tanah Air, belum juga menunjukkan tanda-tanda penyelesaian. Hal itu terlihat dari dilakukannya kembali sidang lapangan yang dihadiri Majelis Hakim dari Pengadilan Negeri Kalianda, BPN Lampung Selatan, LSM Pelita, kuasa hukum keluarga Dullah Ahmad atau Supriyatno almarhum, perwakilan PT PN 7 Rejosari,
TNI dan Polres Lampung Selatan di lokasi lahan yang disengketakan di Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, pada Selasa tanggal 9 Mei tahun 2023. Dalam agenda sidang lapangan tersebut, Majelis Hakim dari PN Kalianda ingin memastikan kembali kepemilikan lahan yang disengketakan dengan mengukur batas-batas yang menjadi objek sengketa. Menurut Amrullah SH, selaku kuasa hukum dari keluarga Dullah Ahmad atau Supriyatno almarhum mengatakan, bahwa pihak PT PN 7 Rejosari telah mengklaim lahan milik kliennya yang berada di Desa Sidosari dengan HGU nomor 16 Rejosari, Kecamatan Natar. Dijelaskannya juga bahwa Desa Rejosari berada di sebelah kiri Jalan Lintas Sumatera Kecamatan Natar, bukan di lahan milik kliennya yang berada di Desa Sidosari, Kecamatan Natar. Hal tersebut dikatakannya atas bukti dari peta milik PT PN 7 Rejosari yang dikeluarkan oleh pemerintah, ujarnya. Selain itu ditambahkan juga oleh Misran SR selaku Ketua LSM Pelita, bahwa mereka hanya menuntut haknya, bukan akan mengambil milik pihak lain dengan berdasarkan surat-surat yang ada. Dikatakannya juga, pihak LSM Pelita beserta kuasa hukum akan terus memperjuangkan lahan 150 hektar milik kliennya, namun jika ini tidak dilakukan pengecekan sesuai dengan data peta dan fakta di lapangan, pihaknya menganggap sidang tersebut tidak fair. Dengan selesainya sidang yang dilakukan di satu titik tersebut, Majelis Hakim PN Kalianda akan melanjutkan kembali sidang beberapa hari ke depan. Di lain sisi, pihak PT PN 7 Rejosari BPN Lampung Selatan dan Majelis Hakim Kalianda enggan memberikan komentar kepada beberapa awak media terkait hasil dari sidang lapangan tersebut. Ya, batasnya apa? Kali. Kali sama kandang sapi Kandang sapi punya siapa? punya warga. Oh, ada kandang di situ ya. Tapi yang paling jelas kali ya. Iya kali. Tanah ini adalah mereka mengklaim tanah klien kami, Mas Kamdani, berada di lokasi HGU nomor 16 Natar, Rejosari. Seperti kita ketahui, ini bukan Desa Rejosari, tapi ini Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Sesuai dengan peta, Rejosari itu berada di sebelah kiri Kecamatan Natar. Bukan di sini lokasinya, di sana. Di sebelah kiri Jalan Lintas Sumatera. Masuk jauh saudara. Nah, sedangkan yang dinamakan mereka adalah Cisaat yang mereka merambat sampai ke sini, itu berada di pinggir jalan Raya Natar dan Beranti. Itu letaknya di Desa Natar. Kan yang pinggir jalan ini, Desa Natar kan, ya, Lampung Selatan. Jadi bukan di Desa Sidosari. Ini Desa Sidosari. Gitu loh. Ini semua kita ada petanya. Ini yang klaim mereka ini yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh negara. Sertifikat HGU mereka ada seluas 4.984,41 hektar. Ya, jadi Saya tanya, Bang, untuk ini berarti ini bukan titik ininya, Ya, titik bukan. koordinat yang dia ya? Iya, ini Desa Sidosari, bukan Rejosari. Rejosari ada di Kecamatan Natar sana, di berbatasan dengan Pesawaran, Genhaldolang Ratu itu. Makanya kita bawa ke sana, ini loh, kita menunjukkan bahwa letak dari Sidosari, Rejosari itu adanya di Kecamatan di Desa Sidosari yang berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran. Bukan yang Rejosari yang berbatasan dengan bukan Sidosari. Itu yang perlu Bapak ketahui. Jadi ya, klaim kita sudah jelas bahwa klaim kita tanah sebelah utaranya berbatasan dengan sungai, sebelah timur berbatasan dengan kali dan kandang sapi, sebelah barat tanah klien kami Mas Kamdani juga. Ya, selatan sawah penggarap. Kemudian Pak, dengan sidang lapangan hari ini berdasarkan objek dan saat ini sudah sama-sama diketahui dari pihak si penggugat dan tergugat belum Pak? Apanya? Untuk lokasi Ya kan sudah digambarkan bahwa batas mereka ada di, mereka tidak menjelaskan apakah berada di dalam di berbatasan dengan sungai dengan apa. Kita hanya mengklaim bahwa yang kita klaim adalah tanah kita ini loh, tanah kita. Kita nggak tahu dengan tanah mereka.
Kemudian pihak tergugat mereka menyadari tidak Pak kalau ini memang betul-betul bukan lahan mereka Pak? Ya kalau saya sih punya prinsip gini, kalau maling ngaku ya penjara penuh, itu aja. Ya, kita kan dia berprinsip bahwa itu mungkin tanah mereka, ya kita ngomong aja sah-sah aja. Kita juga kita mempertahankan hak kita. Kalau mereka kan sudah jelas bisa diukur ulang, bisa minta pengemuliaan batas, mana yang batas mereka, karena udah jelas petanya sudah ada, HGU-nya sudah jelas. Apakah akan overlapping sama tanah kita? Itu yang perlu sedang kita perjuangkan, sedang kita pertanyakan kepada pengadilan. Tapi tadi tergugat mengeluarkan data nggak Pak? Ya enggak dong. Enggak ya? Nggak ngeluarkan Untuk batas-batasnya gitu? Enggak ngeluarkan data. Ya harusnya ini kita yang pegang ini. Ini data mereka. Ini HGU-nya kan bisa dijelas, bisa dilihat. Ini HGU mereka loh. Surat ukur nomor 10 dan nomor ukur 99. Nah, ini di pinggir jalan. Kan bisa Bapak lihat kalau HGU di tanah ini? iya, tanah HGU Natar. HGU Rejosari, Pak. Rejosari, bukan Sidosari. Bukan Sidosari. Ini desa Sidosari. HGU Ini Rejosari. tanah masyarakat. Kenapa kita gini? Karena waktu tahun 74, waktu kakek orang tua klien kami itu memang diberikan bibit sawit di situ. Bibit sawit menanam itu. Makanya mereka beranggapan apa yang ada sawit itu adalah masuk dalam HGU mereka. Padahal mereka itu memberikan bibit sawit kepada Untuk mengurus dan mengelola lahan Mas Kamdani, hak kewarisan dari almarhum Dullah Ahmad yang berjumlah 150 hektar. Ya. Yang kami tuntut dan kami ambil adalah hak. Kami tidak mengambil punya siapa-siapa berdasarkan surat-surat yang ada. Hari ini terjadi sidang lapangan. Sidang lapangan ini mestinya kita memeriksa batas-batas ya dan sesuai dengan peta yang ada. Berapa keluasannya. Gitu kan? Sehingga dengan pemeriksaan batas-batas dan sesuai dengan peta itu akan ketahuan di mana batasnya sampai di mana dan berapa keluasan keseluruhan dari peta itu. Di luar area itu berarti bukan punya PTPN, bukan punya HGU itu. Ini, namun dua kali sidang lapangan, satu kali pun tidak mau melakukan itu. Nah, dengan demikian, kami dari Lembaga Sosial Masyarakat ini, kalau ini tidak dilakukan pengecekan tapal batas, berarti ini tidak legal, ini ilegal, tidak sah. Ya, kami selaku lembaga, selaku kontrol, inilah tugas kami. Sesuai dengan fakta yang ada, kita buktikan di lapangan. Jangan sepihak. Jadi kalau sesuai dengan HGU kita cek di lapangan sesuai dengan peta-peta yang ada, di batas-batas di mana dan berapa jumlahnya. Di luar itu berarti bukan punya PTPN, berarti punya masyarakat. Dan ini jauh di luar daripada punya PTPN atau HGU yang ada. Ini berada di desa Sidosari, bukan Rejosari. Itu loh. Ya. Ini yang perlu dipahami. Jadi pihak pelita akan terus memperjuangkan ya? Tetap akan memperjuangkan. Jadi kalau ini, Pak, kalau ini tidak dilakukan pengecekan sesuai dengan data di lapangan, sesuai dengan peta dan fakta-fakta di lapangan, berarti kami selaku lembaga menganggap ini tidak fair. Ya, tidak fair. Kita lakukan itu. Ini tugas kami sesuai visi dan misi kami. Apa yang akan dilakukan ke depannya? Tetap kami akan tuntut dan kami akan proses, Pak. Kalau ini dilakukan, kami akan proses. Kami akan lakukan gugatan. Itu. Tadi siapa aja yang hadir? Yang hadir dari Majelis Hakim, dari BPN, dari tergugat 1, dan dari pihak-pihak dari keamanan, baik dari polisian maupun dari TNI, dan juga dari kami selaku penggugat, didampingi oleh pengacara, itu yang hadir. Dan masyarakat yang ada di sini, Pak. Dan hasilnya apa, Ketua? Hasilnya itu dilakukan menurut saya itu hanya konfirmasi batas-batas mana sesuai dengan ini. Tadi karena apa? Karena tadi kami tidak turun ke lapangan, tidak mengecek di mana di batas itu, hanya konfirmasi sifatnya.
Ya, hanya konfirmasi. Konfirmasi, ya. Karena kalau kita sidang lapangan tentu kita lihat di lapangan batas-batasnya sejauh mana yang kita ucapkan tadi. Ini hanya konfirmasi, ya, itu bukan pembuktian di lapangan. Lampung 7 TV dari Lampung Selatan.